Pagoda ini adalah tiruan dari pagoda Shwedagon dari Myanmar. Bangunan ini memang benar masuk rekor muri. Waktu itu diundanglah sekitar 1.000 lebih sangha-sangha datang ke sini dari 24 negara. Nama saya Eng Sun Mo, salah satu pengurus Taman Alam Lumbini di Brastagi. Fungsinya mungkin ya sebagai Taman Alam Lumbini itu memang Taman Lumbini itu kelahiran Buddha, satu kota di India sana. Nah, jadi dibawa ke sini, jadi dibikin namanya di sini Taman Alam Lumbini. Iya, seru-serunya lihat postingan orang kan banyak seperti inilah Bu, suasananya dingin, dengar-dengar dari teman pun suasananya dingin, terus nyaman, bersih, dan asri itu yang membuat saya tertarik datang ke sini berkunjung Bu. Menempati kawasan seluas kurang lebih 3 hektar di Desa Komplek International Buddhist Center Desa Dolat Rayat Brastagi Tanah Karo, Sumatera Utara, Taman Alam Lumbini berdiri dengan daya tarik tersendiri dan menjadi replika pagoda Shwedagon di kota Yangon, Myanmar. Lumbini sendiri merupakan sebuah tempat di kaki Gunung Himalaya, Nepal yang menjadi tempat kelahiran Siddhartha Gautama. Pagoda Shwedagon Myanmar merupakan kuil Buddha yang dilapisi emas dan berlian yang menawan dan merupakan gabungan dari kuil, stupa dan patung yang merefleksikan arsitektur 2.500 tahun silam. Pagoda ini menjadi tempat beribadah paling suci bagi masyarakat Myanmar yang mayoritas adalah pemeluk agama Buddha. Replika pagoda Shwedagon di Taman Alam Lumbini dibangun sejak tahun 2007 dan baru selesai di tahun 2010. Peresmiannya dihadiri oleh ribuan anggota sangha dari 46 negara dan ratusan biksu dari Indonesia. Tahun kalau bangunan pagoda ini dari tahun 2007 dia ya. Nah, 2007 mulai bangun lah untuk pagoda ini aja. Kalau yang lain-lain mungkin saya nggak tahu kali dia. Cuman ada saya dengan cerita itu dari master lah, ada master dari Myanmar. Mungkin dia ada hubungan sedikit kawan atau gimana dari yang punya pagoda. Jadi dibawanya jalan-jalan ke Brastagi ini. Nah, dari situlah bisa dia cocok rasanya di sini dibangun pagoda di sini kira-kira gitu. Sudah belasan tahun Eng Sun Mo atau yang akrab disapa Amo ini menjadi pengurus Taman Alam Lumbini. Dirinya merasa bahagia dan bangga bisa merawat rumah ibadah sekaligus salah satu ikon wisata kota Brastagi Tanah Karo ini. Memang panjang juga ceritanya itu. Waktu dulu pernah dibawa kawan sebelum saya mengenal ibadah Buddha ini. Dibawa kawan ke sini, dia bilang ayo kita ke sana
Tapi sebelum ini belum dibangun ya, bangunan ini pagoda belum dibangun, masih di belakang sana dia. Nah, jadi saya ikut sampai sini, rupanya tempat ibadah dibawanya ke sini. Oke lah, saya ikut terus dari ibadah terus. Tadi dari situ mungkin hati saya mungkin cocok untuk saya untuk di sini, itu kira-kira. Jadi sampai sekarang, waktu pertama itu saya kerja di bengkel sebenarnya. Di Brastagi, kerja di bengkel. Nah, sesudah saya berhenti dari bengkel, saya langsung ke sini saya gitu. Pada peresmian Taman Alam Lumbini tahun 2010 lalu, replika Pagoda Swedagon ini mendapat rekor muri dalam kategori Puja Bakti atau pemberkahan terbanyak yang dihadiri 1.250 anggota Sangha yang juga terdiri dari 650 anggota Sangha Myanmar, 400 anggota Sangha Thailand, dan 100 orang biksu Indonesia. Ini gedung utama yang ini pagoda namanya kan. Terus ada joglo-joglo ada beberapa joglo lah di belakang sana. Ada juga kantin khusus untuk jualan makanan vegetarian. Di gedung utama itu ada patung utama, ada patung-patung, ada juga lampu penerangan itu dari awal tahun sampai akhir tahun. Ada juga ini ukiran itu kan cerita tentang kelahiran Buddha sampai mencapai sempurna. Nah, jadi Buddha dia itu. Itu ada ukiran ini 36 ukiran kalau nggak salah itu ada. Dia ada cerita dia. Dengan tinggi 46,8 meter, bangunan pagoda Taman Alam Lumbini menjulang dan menarik wisatawan dari berbagai daerah. Di ruang utama, terdapat areal sembahyang bagi umat Buddha. Ada 4 patung Buddha dengan posisi tangan yang berbeda dan melambangkan makna tersendiri. Di antaranya, patung Buddha dengan posisi Varada Mudra yang bermakna welas asih, pemberian berkah kepada umatnya. Sedangkan posisi Bumi Pasa Mudra bermakna pencerahan Buddha di bawah pohon Bodhi saat berhasil bermeditasi pada kebenaran, dan posisi Dhammacakka Mudra yang menggambarkan Buddha memberikan khotbah pertama kepada biksu. Di ruang sakral ini, pengunjung wajib menaati peraturan yang berlaku. Betul, larangan yang pertama, makanan, minuman, dan rokok tak boleh dibawa ke dalam. Itu larangannya. Nah, demi menjaga kebersihan mungkin kalau makanan di dalam itu, segala makanan ada yang di kantin itu vegetarian. Itu tadi yang gedung utamanya itulah yang ke tingkat kedua itu yang wanita nggak boleh ke atas. Mungkin ya ada halangan atau itulah larangannya cuma di sini. Itu kan alat-alat untuk sembahyang, jadi kan ditaruh di situ, dilarang menyentuh.
Selain untuk tempat beribadah bagi umat Buddha, Taman Alam Lumbini kian dikenal sebagai objek wisata yang tidak dilewatkan pengunjung yang berwisata ke kota Brastagi. Bentuk pagoda yang unik membuat wisatawan merasa sedang berada di luar negeri. Di sini mereka menikmati cuaca yang sejuk dan berfoto dengan baju Korea. Saya dapat informasi dari teman, kemudian dari media sosial tentunya, dari Instagram, dari Facebook, dan dari media sosial yang lainnya lah. Iya, seru-serunya lihat postingan orang kan banyak seperti inilah Bu, suasananya dingin, dengar-dengar dari teman pun suasananya dingin, terus nyaman, bersih, dan asri. Itu yang membuat saya tertarik datang ke sini berkunjung Bu. Kesan yang pertama saya dapat luar biasa, sejuk, pemandangannya indah, terus situasinya pemandangannya seperti tinggal di luar negeri gitu Bu. Yang berkesan buat saya selain dari pakaian kostum dari yang saya pakai, saya juga terkesan sama bangunan yang ada di sini, karena bangunan yang ada di sini ciri khasnya seperti berkunjung ke negara Myanmar gitu Bu. Jadi saya tertarik untuk berkunjung sekali lagi ke sini gitu Bu. Karyawan mungkin ada sekitar 35 dibagi lah ya untuk bangunan di dalam pagoda, ada yang di taman-taman, dan ada juga keamanan di sinilah dibagikan semua karyawan. Jadi untuk kebersihan ya itu mungkin dibagi untuk yang bagian taman yang membersihkan daerah luar taman-taman, dan di dalam pagoda pun ada bagiannya untuk yang membersihkan di dalam pagoda. Tahun berdiri, Taman Alam Lumbini yang menyajikan keunikan dan pemandangan alamnya yang asri ini juga memiliki sisi bangunan yang rusak. Kemilau cat berwarna emasnya pun memudar karena kerusakan di sekeliling bagian tengah pagoda. Itu bagian atas di atap di luar itu nampakkan di biru dia itu ditempel ya kira-kira gitu. Ada bocor, lumayan parah juga ini ya. Dan air merembes ke dalam dia. Ada juga pengaruhnya, ini memang susah, ini kan sudah direnovasi dua sedikit-sedikit, jadi nggak gitu parah lagi lah gitu. Itu belum tahu loh informasinya kapan mau direnovasi seluruhnya. Kerusakannya itu, kurasa sekitar ada 4-5 tahun lah udah ada itu. Selain bangunan yang rusak dan butuh renovasi, pengurus dan pengunjung juga mengeluhkan kondisi jalan yang tidak diaspal menuju kawasan Taman Alam Lumbini. Sementara sudah banyak pengunjung yang datang dan menghidupkan pariwisata serta ekonomi warga di sekitar Taman Alam Lumbini. Untuk dampak positifnya cukup banyak Bu, karena pertama pariwisatanya tambah maju, habis itu perekonomian masyarakat di sekitar di Taman Lumbini ini pun terbantu, terutama perkebunan,
berdagang, karena untuk mengait rezeki, karena banyak pengunjung dari luar, jadi nafkahnya sedikit banyak terbantu. Harapan saya sebagai Babinsa sini, saya berharap tambah maju, terutama ini banyak pengaduan dari masyarakat yang mau berkunjung sini masalah jalan, Bu. Karena jalannya kurang bagus, sedangkan sini ikonnya ikon untuk ibadah, untuk pengunjung. Yang kurang di sini pertama itu jalan menuju ke tempat ini. Pertama tadi untuk memasuki wilayah ini jalannya agak rusak, Bu. Nah, itu yang pertama kekurangannya saya temukan. Itu aja sih, Bu. Yang lainnya kelebihannya luar biasa lah, Bu. Pemandangannya sejuk, suasananya nyaman, terus bangunannya is the best lah, Bu. Keren. Pengunjung yang khusus ingin beribadah atau yang ingin melihat keindahannya bisa datang setiap hari karena Taman Alam Lumbini buka dari pukul 7 pagi hingga 17 sore hari. Terbuka untuk umum tanpa membedakan suku, agama, dan bangsa. Setelah beribadah, biasanya umat Buddha bersumbangsi di kotak amal dan menulis permohonan serta menggantungnya di pohon permohonan atau wishing tree. Sesudah kita tulis, kita gantungkan, dan ada yang gimana, ada hatinya ditaruhkan ke kotak dana gitu, sumbangan gitu. Wishing tree-nya ada 4 ya, itu pohon itu namanya pohon harapan. Nah, jadi kita bisa ada nanti ada yang di situ, penjaga di situ diminta kertas untuk nulis permintaan kita, bebas. Bukan harusnya dari apa, bebas semua, siapa yang datang sini boleh. Apapun boleh, nggak apa-apa. Saya tugasnya jadi Babinsa di wilayah Kecamatan Dolo Rakyat, utamanya di Desa Dolo Rakyat, Kecamatan Dolo Rakyat, Kabupaten Karo. Masalah keamanan di sini bervariasi, Bu, karena bermacam-macam agama, suku adatnya bermacam-macam, pasti keamanan itu pasti ada dikit yang bermasalah kan itu. Tapi secara globalnya keamanan di sini cukup aman, terutama di wilayah Dolo Rakyat ini pun di Taman Lumbini ini, alhamdulillah di sini sangat tertib, aman karena masyarakatnya saling menjaga. Kalau agama di sini semua saling menghormati agamanya, tidak ada membeda-bedakan, saling tergantungan, saling gotong royong satu agama lain. Tidak ada membeda-bedakan ini agama, ini nggak ada, sama. Semua sama dan saling menjaga. Tidak hanya replika pagoda yang menjadi daya tarik wisatawan,
Tapi Taman Alam Lumbini juga memiliki taman yang luas, dipenuhi bunga-bunga dan patung-patung biksu yang merefleksikan perpaduan wisata alam dan religi. Di dalam taman ada sebuah jembatan gantung yang dinamai Titi Lumbini. Jembatan ini memiliki panjang kurang lebih 20 meter dan berada di ketinggian 50 meter dengan hamparan pemandangan alam yang asri. Yang di sini yang datang dari penjuru mana aja Bu, dari agama mana-mana, dari yang muslimnya ada, Nasraninya ada, yang dari Medan yang asli agama Hindu sini pun ada. Semua dari sisi agama dia datang ingin nengok gimana keindahan agama yang ada di Tanah Karo ini, terutama di pagoda ini, Taman Lumbini ini. Mengawasi Taman Lumbini ini karena ini kan wilayah tugas saya. Saya sebagai Babinsa Koramil 023 Pana, Kodim 0205 Tanah Karo, saya ditugaskan jadi Babinsa di Desa Dolo Rakyat, terutama pun menyangkut agamanya semua, apalagi di sini bermacam-macam agama. Makanya saya di sini sering berkoordinasi sama petugas di sini biar gimana tempatnya aman, ibadahnya tentram, tidak ada gangguan dari manapun. Mungkin sampai saya nggak sanggup lagi. Gitu. Mudah-mudahan ya tetap maju terus lah gitu. Bekerja, merawat ya supaya bagus ya. Kalau bisa dibuat lagi lah permainan, area permainan gitu Bu, untuk anak-anak kan, banyak pengunjung anak-anak kan. Biar lebih banyak lagi digemari, diminati masyarakat lokal khususnya Bu. Bujuras muzuah-zuah. Taman Alam Lumbini bukan hanya berdiri kokoh dengan predikat pagoda tertinggi di Indonesia atau replika pagoda kedua di Asia Tenggara, tapi juga menjadi simbol kerukunan antar umat beragama yang menciptakan keselarasan hidup di antara beda. Sebuah keharmonisan yang terus dirawat tangan-tangan penjaganya. Bujur, mantap, Karo mantap.